Belum lama ini terjadi kasus bullying tanggal 11 bulan 10 2024 di kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Siswa SD di Jogja dibully teman sekelas hingga trauma. Aksi pembulian di sekolah dasar SD Budia Wacana Cokrodinigratan menimpa pada siswa berinisial YK yang masih duduk di kelas 3 oleh 2 rekan kelasnya. Kasus tersebut diketahui setelah pelaporan yang merupakan orang tua siswa menemukan keanehan pada anaknya. Korban diduga mengalami bullying berupa tindakan kekerasan, berupa tendangan dan pukulan oleh rekannya yang berinisial N dan B. Keduanya diketahui juga masih satu kelas dengan korban. Pihak sekolah yang sebelumnya telah ditemui oleh orang tua korban berinisial K bahkan terkesan menutupi masalah tersebut. Saat diminta pertanggungjawab, wali kelas dari korban justru tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan dan melimpahkan masalah tersebut kepada kepala sekolah. Alami trauma. Kuasa hukum orang tua siswa Husni Al-Amin menyampaikan kronologis kejadian tersebut bermula pada tanggal 28 Agustus. Korban atau anak dari kliennya menderita sakit hingga dibawa ke rumah sakit Dr. Suharto Kota Baru pada tanggal 2 September. Pengaduan mengantarkan korban ke psikolog karena mengalami kondisi mental yang kurang baik karena terlihat marah dan emosi tinggi, bahkan untuk bertemu orang lain belum siap. Korban juga menunjukkan sikap perlawanan kepada pelaku, katanya pada saat ditemui wartawan. Kondisi tersebut membuat korban tertinggal banyak pelajaran di kelas akibat mengalami tekanan karena masih dikelilingi oleh pelaku. Husni menyampaikan jika pengadu atau orang tua tidak puas dengan sikap dari sekolah atas jawaban-jawaban yang diberikan, sudah diberikan guru pendamping tapi tidak menjawab kondisi korban. Peristiwa itu jelasnya. Pada tanggal 29 September, aksi bullying tersebut semakin menjadi pelaku kembali pada korban disebut dipaksa untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada teman kelasnya. Yang lain, jika tidak dituruti, korban diancam akan dipukul hingga ditendang. Ada 3 jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik merupakan jenis bullying yang kasat mata. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal dapat terdengar oleh telinga kita. Yang ketiga, ada bullying mental atau psikologis. Bullying mental menjadi jenis bullying yang paling berbahaya. Cara mengatasi bullying di sekolah. Bullying memberikan dampak buruk pada perkembangan mental dan karakter korban. Perilaku bullying harus dicegah sejak dini dengan melibatkan orang tua dan pihak sekolah, misalnya melalui penanaman nilai moral yang baik pada semua siswa. Yang pertama, sekolah perlu menciptakan budaya yang aman, nyaman, dan baik dengan teman-temannya. Kedua, sekolah perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan tindakan bullying. Bullying kembali kepada temannya. Yang ketiga, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik. Hal ini
agar anak bisa saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying, sehingga mereka tidak mengalami trauma berkepanjangan, minder, hingga takut bersosialisasi dengan orang lain. Kelima, sekolah membuat desain program mencegah yang berisi pesan kepada murid bahwa pelaku bullying tidak diterima di sekolah. Sekolah juga bisa membuat kebijakan anti-bullying. Yang keenam, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani permasalahan bullying dengan musyawarah yang baik agar mendapat solusi yang terbaik. Yang terbaik. Yang ketujuh, orang tua memberikan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang sejak dini. Caranya dengan menampilkan cara berinteraksi antara anggota keluarga. Dan yang kedelapan, orang tua mendampingi anak dalam menyerap informasi terutama dari televisi, internet, dan media lainnya. Yang ke-10, orang tua mengajarkan etika terhadap sesama, yaitu menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai. Selain itu, orang tua juga memberikan teguran yang mendidik jika anak telah melakukan kesalahan.